Ada kekuatan besar yang saat ini tengah membidik atau tengah berupaya untuk menghancurkan kekuatan Islam di Indonesia. Mereka itu tergabung dalam satu organisasi yang tujuannya adalah untuk menguasai Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mereka ini memiliki agenda yang begitu berbahaya bagi keutuhan dan persatuan umat Islam di Indonesia. Agenda-agenda yang mereka miliki telah berjalan sekian tahun, yang pada intinya adalah mereka berupaya untuk memecah belah Islam dengan berbagai cara. Salah satu cara yang telah ia lakukan adalah mereka telah merusak Islam dari segi pemikiran. Bagaimana caranya mereka merusak ajaran Islam dengan faham-faham yang menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dimulai dari agenda mereka memasukkan faham-faham liberalisme di universitas-universitas Islam di negeri kita. Kemudian mereka juga memasukkan faham-faham pluralisme, faham-faham orientalisme, dan lain sebagainya, yang pada intinya bertujuan untuk agar supaya umat Islam di Indonesia yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah tercerabut pemikirannya dari pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di kampus-kampus mereka telah berhasil melakukan itu, sehingga pada akhirnya lahirlah begitu banyak cendekiawan-cendekiawan Muslim yang cara berpikirnya sudah menyimpang cukup jauh dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Setelah mereka berhasil merusak cara berpikir Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia melalui perguruan-perguruan tinggi, mereka saat ini tengah membidik juga pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Saat ini sudah mulai marak pesantren-pesantren yang hanya sebatas tameng, yang hanya sebatas tampilannya saja sebagai pesantren, tetapi di dalamnya ada agenda besar. Agenda besar untuk melemahkan Islam, untuk melemahkan kekuatan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Pesantren hanya dijadikan sebagai tameng bagi pergerakan bawah tanah mereka. Pesantren hanya dijadikan sebagai benteng pelindung cara mereka berkamuflase. Pesantren hanya dijadikan sebagai alat
untuk mengecoh masyarakat Islam di Indonesia. Padahal gerakan bawah tanah mereka sesungguhnya adalah untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Mungkin MUI, NU atau Muhammadiyah tidak bisa mencari bukti terhadap pergerakan itu, karena memang mereka berlindung di balik pesantren, dan karena memang pesantren yang mereka gunakan kurikulumnya masih terbilang sesuai dengan kurikulum Kemenak dan lain sebagainya. Tetapi pergerakan bawah tanah mereka itu sangat masif dan sangat terorganisir. Tujuannya agar kekuatan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia ini terpecah. Karena kalau sudah terpecah, mereka tidak harus menyerang mereka secara langsung, tetapi mereka cukup membiarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah terpecah ini hancur dengan sendirinya. Mereka tak perlu lagi turun tangan untuk menghancurkan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia secara langsung, tapi mereka hanya cukup membiarkan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah saling serang satu dengan yang lain. Itulah agenda mereka yang sebenarnya. Kita bisa melihat tanda-tanda itu dimulai dari maraknya pemikiran liberalisme. Kemudian yang terbaru kita melihat ada satu lagi fenomena tentang diadu dombakannya atau sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia itu diadu dombakan, di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah pecinta para habaib diadu dombakan dengan para pecinta Kiai Nusantara. Kita sudah melihat itu. Nah, datanglah buku yang berjudul Menakar Kesahihan Nasab Habib di Indonesia. Itu secara tidak langsung sesungguhnya sudah berupaya untuk memecah kekuatan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia, di mana penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia pecinta habaib, pecinta para dzurriyyah Rasul, secara tidak langsung diadu domba dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah pecinta para kiai Nusantara. Padahal kita tahu dalam sejarah Islam di Indonesia sejak dahulu para kiai-kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara itu adalah orang-orang yang begitu erat, begitu bersatu dengan para habaib. Tetapi saat ini ada agenda besar untuk memecah belah antara persatuan kiai Nusantara dengan para habaib di Indonesia. Kita sudah melihat jelas agenda-agenda tersebut. Pada akhirnya para penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia saling sikut satu sama lain, saling serang satu dengan yang lain. Pecinta Kiai Nusantara
nyerang para pecinta habaib. Begitupun sebaliknya. Makanya saya cuma berpesan kepada kaum muslimin, penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan sampai terpengaruh dengan agenda-agenda seperti itu. Mari kita sama-sama kembali kepada khitah, kepada jalan yang pernah ditempuh oleh Kiai Nusantara zaman dahulu, di mana mereka begitu bersatu, begitu berjalan seiringan dengan para habaib pada masa itu, sehingga kekuatan Islam di Indonesia begitu kuat dan tak ada yang bisa mengalahkannya. Jangan sampai kekuatan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia ini diadu domba oleh kelompok-kelompok itu, kelompok-kelompok yang memiliki agenda untuk menguasai Indonesia. Jangan sampai. Karena hal itu bisa mengurangi kekuatan, bisa menghancurkan kekuatan Islam di Indonesia. Kita tak usah ikut-ikutan berdebat mengenai sahihan nasab para habaib di Indonesia. Percaya sajalah pada mukasyafah para aulia terdahulu seperti halnya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Kemudian para kiai-kiai terdahulu yang begitu memuliakan para habaib. Biarkan orang-orang yang terus-menerus keras kepala mempertanyakan nasab para habaib, biarkan saja mereka, tak usah kita layani. Nanti juga mereka akan hancur dengan sendirinya. Sebab kalau kita melayani hal-hal seperti itu sama saja kita menyerang saudara kita sendiri. Itu sama saja kita memperlemah kekuatan kita sendiri. Itu sama saja kita merusak persatuan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita anut selama ini. Biarkan agenda tersebut berjalan saja. Kita jangan sampai terpengaruh. Kita tetap fokus pada perjuangan kita, mengaji, mengkaji, mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan membela negeri kita Indonesia. Selain agenda memecah belah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia dengan mengadu domba para pecinta Kiai Nusantara dengan para pecinta Habib-Habib di Nusantara, mereka juga saat ini tengah memasukkan pemikiran-pemikiran yang jauh dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di pesantren-pesantren. Kita sudah melihat Az-Zaitun salah satunya. Az-Zaitun dengan cara berfikirnya, Az-Zaitun dengan cara ijtihadnya, secara tidak langsung telah menampakkan dirinya sebagai orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ingin mempengaruhi umat Islam, para penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Kita bisa melihat cara berpikir pemimpin Az-Zaitun Panji Gumilang yang telah menjauhkan, yang telah berupaya menjauhkan umat Islam untuk mempelajari hadis-hadis Nabi dan lain sebagainya, untuk menjauhkan umat Islam dari menganut madhab-madhab fikih dan lain sebagainya, untuk
pengaruhi umat Islam agar umat Islam bebas dalam berpikir. Padahal di balik itu ada agenda besar agar umat Islam di Indonesia ini tercerabut cara berpikirnya, tercerabut akidahnya dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Jangan sampai fenomena-fenomena seperti meragukan nasab para habaib atau fenomena-fenomena seperti munculnya Az-Zaitun itu mempengaruhi cara berpikir kita, itu mempengaruhi akidah kita dalam menganut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab kalau kita sampai terpengaruh oleh cara berpikir mereka, siapa lagi yang akan mempertahankan bangsa kita kalau bukan kita?